Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Wala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia peringatan Maulid serta DKM Mushola Al-Mukminin, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Minta tolong treble-nya dimatiin aja nih, treble-nya di offin, echo-nya juga biar nggak berdengung. Cek 1 2, echo-nya dimatiin aja bang. Cek 1 2, suaranya dibikin bulat aja. Cek 1 2, treble-nya diturunin, suaranya minta tolong dibuletin aja, nggak usah pakai echo. Cek 1 2, volumenya gedein dikit ya bang, minta tolong. Cek 1 2, nah dah. Di panitia soundnya udah lunas belum saya ini nih? Bapak ibu saudara-saudara, manusia adalah makhluk sosial yang bermasyarakat. Itu sebabnya kita nggak bisa hidup seorang diri. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Maka dengan jelas Quran mengatakan, manusia, hiduplah kamu lita'arufun, bergaul. Hidup kudu bergaul. Tapi yang namanya bergaul bukan cuma orang kudu ngertiin perasaan kita, kita juga kudu mau belajar ngertiin perasaan orang lain. Kalau bergaul orang doang disuruh ngertiin perasaan kita, itu namanya egois. Ujung-ujungnya baper. Seneng bercanda, dibecandain marah. Doyan ngebanyol, dibanyolin ngambek. Ada orang sini kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Nah, Islam tuh agama bergaul. Siapa dan betapapun kita hidup nggak bisa seorang diri. Dengan bergaul kita bisa saling melengkapi. Tapi yang perlu diingat, nih soundnya kurang enak ya, masih mendengung nih, echo-nya aja dimatiin nih. Teknisinya tahu echo nggak? Cek suaranya dibuletin aja, volumenya dinaikin. Cek 1 2. Nih kalau begini ceramah nih setengah jam urat leher merenteng. 3 jam. 3 jam lu nyeksa. Bapak ibu saudara-saudara, nah tapi yang perlu diingat dalam bergaul itu ada dampak baik, ada dampak buruk. Dampak baiknya kita ambil, dampak buruknya kita tinggalkan. Apa saja dalam pergaulan dampak buruk yang mesti kita hindari? Pertama, jangan berteman sama orang yang punya sifat iri. Nih penyakit hati.
Nggak boleh ngelihat orang lain senang, nggak boleh ngelihat orang lain mendapat nikmat. Kalau orang dapat nikmat, dia gedeknya bukan main. Tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam. Di rumah sakit dengar tetangganya bangun rumah, mampus kalian. Padahal yang diajarkan Nabi, kalau tetanggamu mendapat nikmat, dia senang, kamu ikut senang. Ini ajaran Nabi nih. Tapi sebaliknya, kalau tetanggamu mendapatkan musibah, dia terkena bencana, sulit, kamu ikut merasakan kesulitannya. Kalau kita kan kita balik, nggak senang ngelihat orang lain dapat nikmat. Warung tetangga lebih maju, gosip. Oh, terang aja warungnya maju, baru pulang dari Gunung Kawi. Yang diajarkan Nabi, kalau tetanggamu mendapat nikmat, dia senang, kamu ikut senang. Alhamdulillah, tetangga saya beli motor baru, kapan-kapan kan saya bisa minjem. Betul? Tetangganya beli mobil baru, alhamdulillah, tetangga saya beli mobil baru, kapan-kapan kan saya bisa minjem. Tetangganya punya istri baru, nggak boleh. Ada tuh dalam kehidupan kita bermasyarakat orang yang iri, dengki, hasut. Kenal saja boleh, tapi berkawan akrab jangan. Kenapa? Punya hati yang rusak, sifatnya iri. Kalau ditemenin, kita khawatir lama-lama sifat iri menular kepada kita. Jelas? Kenal boleh, berkawan akrab jangan. Satu. Yang kedua, hindari dalam pergaulan berteman dengan orang yang senangnya bohong. Apa bohong itu? Memanipulasi kebenaran demi kepentingan dirinya sendiri. Orang lain yang bekerja, orang lain yang peras keringat banting tulang, orang lain yang berkarya, karyanya diakuin, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Tuh, tukang bohong. Hei. Persis kata pepatah, ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Ayam mati-matian ngeden betelur, sapi yang dapat nama. No, telur mata sapi. Kagak ada telur mata ayam. Ada aja tuh kita hidup di kampung, orang yang nyari keuntungan buat dirinya sendiri, memanipulasi kebenaran demi kepentingannya sendiri. Orang lain yang bekerja, orang lain yang peras keringat banting tulang, orang lain yang berkarya, karyanya diakuin padahal dia nggak ngapa-ngapain. Kenal aja boleh sama orang kayak begini deh, berkawan akrab jangan. Jelas? Yang ketiga, hindari dalam pergaulan berteman sama orang yang senangnya ngomong melulu. Apaan aja dikomentarin, apaan aja diomongin. Bahasa Jermannya lemes. Ada nih orang kayak begini dalam kehidupan kita, benar apa enggak? Oh, peci merah tuh. Ada orang juga ya. Begini, Bu, kita hidup kagak bakalan bisa lepas dari mulut usil orang lain. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik aja, orang bakalan di atas nilai-nilai kebenaran. Nggak usah puyeng dengerin omongan orang.
saya pernah dikasih tahu, saya pernah diajarin sama bapak saya, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Ibu kenal Kiai Zainuddin? Lu kenalan di mana? Lu kenal aja. Abah saya itu pernah ngajarin saya begini, Fikri, kalau ada 10 orang, 1 orang ngomongin lu mulu, jangan dibikin puyeng. Saya bilang, kenapa Pak? Masih ada 9 yang seneng sama lu, yang ngomongin lu cuman atuh, jangan diambil puyeng. Saya bilang, Bah, kalau pertanyaannya saya balik 10 orang, 9 orang gedek banget ngomongin saya melulu, bagaimana? Kata abah saya, jangan juga lu dengerin, TBC. Masih ada 1 yang seneng sama lu, yang 1 aja rawatin. Begitulah kita dalam kehidupan bermasyarakat. Jangankan kita berjalan di atas nilai-nilai yang salah, kita bener aja orang banyak yang ngomongin dan ngomentarin kita. Di kampung apa sih ini namanya? Gini. Apa dipikir orang keadilan malam ini ada maulid senang semua? Belum tentu. Betul? Kalau yang senang dukung terang-terangan, bagus, anak-anak muda bikin dah panitia, kerjain dah maulid, saya bantu, saya dukung, nyumbang 50 juta. Umpama lah. Tapi kalau hatinya busuk, walaupun mulutnya diem, ngedumel. Bikin dah maulid, mudah-mudahan malamnya hujan turun gede. Benar apa enggak? Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik aja, kita nggak akan lepas dari mulut usil orang lain. Bu, kalau ada orang yang ngomongin kita, diemin aja. Sesungguhnya dosa kita lagi dikurangin, pahala kita ditambahin. Nggak perlu kita balas dengan ngomongin, biarin aja. Iya, tapi kalau kita menyadari kita sedang ditambahin pahala, dikurangin dosa-dosa kita. Nggak usah kita ikut komentarin omongan orang yang macam-macam. Apalagi kita masuk pada tahun politik. Sebentar lagi tanggal 28 masa-masanya kampanye. Betul apa enggak? Pilihan cuma ada 3. 1, 2, 3. Saudara terserah mau milih yang mana. Cuma saya titip pesan, kalau berbeda pilihan sama tetangga, jangan ngomentarin yang kagak-kagak. Cuma gara-gara beda pilihan sama tetangga plotot-plototan. Cuma gara-gara beda pilihan calon presiden sama tetangga ngomentarin yang macem-macem. Yang namanya berbeda itu wajar, tapi jaga jangan sampai kita ngomentarin yang kagak-kagak. Jelas? Rugi kalau cuma gara-gara beda pilihan sama tetangga nggak akur. Cuma gara-gara beda pilihan presiden sama saudara pecah, rugi. Siapapun nanti yang terpilih jadi presiden, kita ini rakyat tetap aja cari duit sendiri. Nggak usah ngomentarin yang macam-macam terhadap orang yang beda pilihannya dengan kita. Tiga-tiganya sama-sama putra terbaik bangsa. Saudara silakan pilih. Berbeda yang nggak apa-apa, tapi jangan ngomentarin keluar omongan yang enggak-enggak dari mulut kita. Nambahin dosa kita, ngurangin pahala kita. Jelas? Nah, malam ini kita memperingati maulid. Saya ingin mengajak, daripada kita ngomongin orang, ngurangin pahala kita, lebih baik malam ini saya ajak semuanya nih, masyarakat Taman Sari, untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad